Materi ya, insya Allah ya. Nah, untuk materi pertama insya Allah mengenai menurut ilmu, ya urgensi menurut ilmu atau menurut ilmu ya, insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Jamal Jamil ya. Alhamdulillah sudah bersama kita. Langsung saja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja ya. Insya Allah untuk penyampaian materi 1 mengenai menurut ilmu akan disampaikan oleh Ustadz Jamal Jamil. Kepada Ustadz Jamal Jamil saya persilahkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalilin ni'ami ba'ithil himami dzil judi wal karami. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat akal. Yang dengan akal itu maka harusnya kita bisa memiliki kesempatan untuk berpikir, untuk berilmu. Dan di antara nikmat Allah yang lain yaitu nikmat keimanan, yang mana nikmat keimanan ini adalah nikmat terbaik, nikmat terbesar, nikmat teragung yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya. Semoga kita selalu menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, bertemu dengan Allah dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada junjungan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan oleh Allah untuk meniru dan meneladani nilai-nilai keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kesempatan untuk meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak, lebih-lebih mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca istighfar terlebih dahulu dengan harapan Allah membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang lapang untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan Allah membuka pikiran kita, membuka akal kita, membuka kita untuk bisa menerima ilmu. Liridallah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan manusia, khususnya orang-orang mukmin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban agar manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimana agar dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan baik? Bagaimana agar bisa menjalankan
tugasnya sebagai khalifatullah dengan baik. Bagaimana agar dia yang dulunya berasal dari surga, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, dan kita sebagai keturunannya besok bisa kembali di surga subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu kehidupan mendengar. Orang berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui itu? Tentunya dengan ilmu. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuntutlah ilmu mulai dari buan sampai liang lahat. Rasul mana yang mengatakan hadis yang demikian? Padahal di dalam kitab-kitab hadis tidak ada satupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya seperti itu. Dari mana kita tahu? Tentunya dengan ilmu. Maka Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu besar kecil, selama dia masih memiliki kehidupan di atas muka bumi ini, maka dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau mau berkaitan dengan hadis tentang long life education atau menuntut ilmu sampai kapanpun, itu ada hadisnya Rasul. La yashba'ul mu'min min khairin hatta yakuna al-muntahahu al-jannah. Tidaklah seorang mukmin itu merasa kenyang akan kebaikan sampai dia merasa bahwa akhir kehidupannya itu berada di surganya Allah. Kalau sampai detik ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, belum menjamin bahwa diri kita itu masuk ke dalam surga, berarti kita masih memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang artinya apa? Menuntut ilmu itu sepanjang kita memiliki kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i, ilmu yang wajib untuk kita pelajari itu terdiri atas 3 bagian minimal. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita akan kebenaran penurunan kitab-kitabnya Allah. Keyakinan kita akan pastinya terjadinya hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan akan terbaiknya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memastikan bahwa apa yang kita yakini itu betul. Ini ilmu akidah. Maka kita memiliki masing-masing setiap dari kita untuk belajar tentang akidah, mempelajari tentang sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat muhalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari asma-asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari tentang Rasul-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul Allah yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk bagi diri kita agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan hanya sekadar meyakini, tetapi menerima setiap apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekadar menerima apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi mau berikhtiar untuk menerapkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ilmu yang wajib yang kita pelajari. Maka setiap muslim, setiap yang mengaku bahwa dirinya dia memiliki kewajiban untuk belajar tentang akidah. Apakah akidah yang selama ini dia pahami sudah lurus atau belum? Sudah benar atau belum? Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan bagaimana agar ibadah itu sah. Kalau kita memiliki kewajiban untuk salat, bagaimana agar salat kita sah? Oh, ternyata salat itu sah, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka mempelajari ilmu tentang bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar itu merupakan kewajiban. Bersuci dari hadas kecil bisa dengan wudu, bisa dengan tayamum. Bersuci dari hadas besar
bisa dengan mandi atau tayamum pula. Maka kita memiliki kewajiban untuk memiliki ilmu tentang wudu, ilmu tentang tayamum, ilmu tentang mandi. Besar. Yang selanjutnya, ternyata menuntut ilmu itu wajib. Salat itu wajib apa? Wajib tahu aurat. Kenapa? Karena syarat sah salatnya itu berkaitan dengan aurat. Maka kita mempelajari ilmu tentang aurat, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah sesuatu yang wajib. Syaratnya salat apa? Mengetahui rukun, sunnah yang membatalkan salat. Maka mengetahui ilmu tentang itu menjadi sebuah kewajiban dari kita. Ilmu yang wajib kita pelajari yang pertama adalah ilmu tentang akidah. Meyakinkan bahwa apa yang kita yakini ini benar, lurus. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Ada di situ muamalah pula, bagaimana agar jual belinya betul. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ibadah, agar bagaimana ibadah itu sah. Yang ketiga yang penting adalah ilmu berkaitan dengan hati, bagaimana agar hati kita itu tidak dirusak oleh syaitan, sehingga amalia akhirat tidak hanya bernilai dengan amalia dunia atau amalia dunia, sehingga bisa bernilai dengan amalia akhirat. Ilmu hati yang juga harus kita pelajari. Tapi sayang sekali kadang-kala dalam menjalani kehidupan diri kita sehari-hari, kita jauh dari menuntut ilmu tentang akidah, menuntut ilmu tentang ibadah, apalagi menuntut ilmu tentang hati. Kita masih disibukkan dengan ilmu-ilmu yang mubah. Sementara ilmu yang wajib ain, fardu ain, artinya setiap dari kita memiliki kewajiban untuk mempelajari akidah kita. Setiap kita wajib mempelajari tentang ibadah kita, dan setiap dari kita wajib mempelajari tentang ilmu hati, bagaimana agar hati kita ini yang menjadi poros dari niat, menjadi poros dari segala sumber dari amal itu tidak dirusak oleh syaitan. Atau tidak dirusak oleh hawa nafsu kita, atau tidak dirusak oleh keinginan-keinginan keduniawian kita. Ini ilmu yang wajib. Maka menuntut ilmu itu menjadi wajib. Kenapa? Al-ilmu asasun lil ibadah. Karena ilmu itu adalah dasar dari pondasi ibadah. Orang bagaimana kemudian dia bisa beribadah dengan baik kalau dia tidak mendasari ibadahnya itu dengan ilmu. Dia mau salat, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Dia harus tahu. Dia mau niat, bagaimana tata cara niat. Dia mau wudu, bagaimana tata cara wudu. Dan semua itu bukan hanya sekadar pembiasaan, tetapi membutuhkan ilmu. Dan memastikan bahwa ilmu itu bersumber dari Rasulullah SAW atau bersumber dari Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu asasun ibadah. Ilmu itu asas dari atau dasar dari ibadah. Maka bagaimana kemudian kita bisa menjalankan ibadah, baik itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh dengan baik, kalau kita tidak memiliki dasar keilmuan yang dibutuhkan untuk menjalankan ibadah itu dengan baik. Al-ilmu usulun au manabiul khairat. Ilmu itu apa? Sumber dari segala kebaikan. Orang semakin berilmu, maka dia akan semakin memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi sumber-sumber kebaikan. Seandainya dia punya ilmu, kemudian dia tahu bagaimana kemudian dia menggunakan matanya, maka mata ini akan menjadi sumber kebaikan. Seandainya dia punya ilmu, kemudian dia tahu bagaimana menggunakan lisannya, maka dia akan menjadi orang bijak dalam menggunakan lisannya. Kalau dia tahu bagaimana menggunakan tangannya, maka tangan ini akan diajak untuk bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya ilmu, kenapa? Ilmu itu adalah sumber dari atau dasar dari ibadah. Yang kedua, ilmu itu adalah sumber dari kebaikan keseluruhannya. Sedekah, bagaimana agar sedekah itu kemudian menjadi ibadah. Infak, bagaimana infak itu bisa menjadi ibadah. Nuntut ilmu, bagaimana nuntut ilmu itu bisa menjadi ibadah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Fal jahlu, sementara kebodohan itu apa? Ra'su kulli syarr. Kebodohan itu adalah ra'su, pangkal kepalanya dari segala keburukan. Kenapa orang salah dalam menggunakan matanya? Jangan-jangan dia tidak paham tentang bagaimana ilmu menggunakan mata. Bagaimana dia tidak tahu ajaran menggunakan mata. Jangan kemudian lisannya ini sering melukai, sering berdusta, sering ghibah, sering mencaci, dan lain sebagainya. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa ilmu tentang lisan ini.
bagaimana dia memiliki kewajiban untuk menjaga lisannya, bagaimana dia memiliki kewajiban untuk senantiasa menggunakan lisannya ini untuk kebaikan. Maka dikatakan bahwa kebodohan akan ilmu itu akan menjadi ra'su kulli syarr, pangkal dari segala keburukan. Kenapa orang-orang itu? Bisa jadi karena tadi dia tidak memiliki ilmu. Wa jami'ul balaya, dan berbagai macam musibah itu berawal dari kejahilan atau kebodohan yang dimiliki oleh manusia. Ini pentingnya ilmu. Karena ilmu itu tadi menjadi pondasi dari ibadah, ilmu itu menjadi sumber dari segala kebaikan, sementara kebodohan menjadi pangkal dari segala keburukan. Kebodohan itu menjadi dasar dari sumber berbagai macam musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya hanya satu, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mengapa? Karena orang yang berilmu itu ilmunya akan mengantarkan dirinya pada kebaikan, akan mengantarkan dirinya pada ibadah yang benar, akan mengantarkan dirinya pada sesuatu yang mendekatkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran ketika orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah itu kelak akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tetapi ingat, bukan hanya berilmu, tapi al-jam'u bainal ilmi wal amal, mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Maka tadi saya bilang, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sekadar dibaca, bukan sekadar untuk dihafal, bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk diterima dan diamalkan setiap ajaran-ajarannya. Yang mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah, mereka-mereka yang mau mempelajari ilmu, yang dengan ilmu itu dia terima ajarannya, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saking mulianya orang yang berilmu, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Bahwasanya dikatakan faqihun wahidun, orang yang fakih. Orang yang fakih itu apa? Orang yang paham tentang ajaran agama. Wahidun, satu saja. Mutawari, yang artinya apa? Dia wirai. Wirai itu apa? Menjaga segala apa yang dirinya ada di dalam dirinya dari berbagai macam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mutawari atau wari. Seorang yang berilmu yang kemudian dia memiliki sifat wirai, asyaddu 'ala syaitan, lebih dahsyat, lebih sulit oleh setan min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah jahilin yang dia melakukan ibadah tanpa didampingi dengan ilmu, wari'in, lagi wirai. Ini saking mulianya orang-orang yang berilmu, bahkan setan itu lebih dahsyat. Maksudnya lebih apa? Lebih berat menghadapi satu orang yang berilmu dibandingkan dengan menghadapi 1000 ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak didampingi dengan ilmu. Jadi dia sholat hanya dari ikut-ikutan, tanpa tahu bagaimana tuntunan syariatnya. Tanpa tahu dia sujud mana yang wajib untuk ditempelkan ke anggota sujud, dia menjalankan segala macam ibadah, tetapi ibadahnya tanpa didampingi dengan keilmuan yang bersumber dari Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berilmu ini lebih dahsyat perlawanannya dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Maka tak heran ketika suatu ketika ada orang yang tidur, dia tidurnya dengan ilmu, ada orang yang ibadah, tapi yang diganggu oleh setan itu adalah orang yang tidur. Kenapa? Karena orang tidur itu tidurnya dengan ilmu. Dia takut seandainya orang yang tidur itu dengan ilmu, dia bangun kemudian akan melakukan ibadah yang lain. Sementara orang-orang yang ahli ibadah itu tidak didampingi dengan ilmu, biarkan saja. Kenapa? Naumul alim afdalu min ibadati al-jahil.
Naumul alim, tidurnya orang yang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang yang bodoh. Mengapa? Karena orang yang alim pasti dia tahu bagaimana tata cara tidur. Maka dia akan tidur dalam kondisi suci. Dia akan tidur dalam menghadap kiblat. Dia akan tidur dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tidur, maka dia tidurnya dengan ilmu, apalagi bangunnya akan mengamalkan ilmu lebih banyak lagi. Nih, jadi keutamaan orang yang berilmu. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul ada salah satu hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, julusuka, dudukmu, fi majlisil ilmi, di sebuah majelis ilmi sa'atan, 1 jam saja. Jadi seperti saat ini, kita duduk di majelis ilmu, walaupun kemudian di tempat-tempat yang berbeda, sa'atan, la tamassu qalaman, engkau bahkan tidak sempat membawa pulpen. Wala taktubu syai'an, tidak nulis pun apa-apa, tidak nulis apa-apa pun. Khairun laka, itu lebih baik bagimu min itqi alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Jadi, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu 1 jam, walaupun engkau tidak membawa pena, walaupun engkau tidak menulis sesuatu apapun, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Apalagi kalau duduk di majelis bawa ilmu, apalagi kalau duduk di majelis bawa pulpen dan mencatat. Wa nadruka 'alal 'alim, dan ketika engkau melihat orang yang alim, apa? Khairun laka, itu lebih baik darimu min alfi farasin tasaddaqta, ketika engkau mensedekahkan 1000 faras. Faras itu kuda. Melihat orang-orang alim itu ternyata lebih mulia daripada mensedekahkan ribuan kuda. Maka jangan sampai kemudian ketika kita berada di majelis ilmu, entah itu di kelas online atau offline, kemudian kita menjadi dosennya lagi menjelaskan di depan, tapi kita seliweran ke sana kemari. Kenapa? Karena dosen-dosen kita itu adalah orang alim. Melihat saja itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, itu lebih baik daripada sedekah. Wassalamuka, dan salammu, doamu kepada gurumu, apa? Wassalamukan 'alal 'alim khairun min ibadati alfi sana. Itu lebih baik daripada kalian melakukan ibadah alfi sana, dikatakan 1000 bulan. Alfi sana 1000 tahun. Ini bukan kemudian bermakna-makna tekstualis, tetapi ini Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa tingginya kedudukan orang-orang yang alim di sisi Allah. Sampai-sampai kemudian bersatu majelis dengan orang alim itu lebih baik, walaupun tidak nulis apa-apa, tidak bawa pulpen, itu lebih baik daripada memerdekakan budak 1000. Melihat wajahnya orang-orang alim, karena kadangkala itu entah karena kedengkian di dalam diri kita, karena sifat dengki yang begitu dahsyat, atau saking penyakit yang begitu banyak di dalam hati kita, berseliweran di media sosial itu ada para alim-alim. Kalau alim itu dari golongan kita lihat. Tetapi kalau ada alim-alim yang mungkin dari golongan yang berbeda dari kita, timbul kebencian. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini, lihat saja itu lebih baik dari sedekah. Kalau kita merasa benci melihat alim, orang-orang alim yang barangkali pendapatnya itu berbeda dari apa yang selama ini kita yakini, berarti jangan-jangan memang di dalam diri kita ini banyak penyakit. Sehingga apa? Melihat orang alim saja tidak nyaman. Yang selanjutnya, salam, mengucapkan salam. Itu lebih baik daripada ibadah. Ini mengindikasikan betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka beruntunglah kawan-kawan sekalian yang memiliki kesempatan untuk thalabul ilmi. Entah itu thalabul ilmi di kampus,
Entah itu talabul ilmi di pondok pesantren atau dimanapun kalian selama memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, maka gunakanlah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena benar-benar orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi ingat, bukan hanya sekadar dia berilmu, tetapi bagaimana dia kemudian berikhtiar terbaik untuk sedikit demi sedikit mengamalkan nilai-nilai keilmuan yang sudah ia pelajari. Ini diantara. Maka orang-orang yang berilmu itu luar biasa. Kalau di hadisnya Rasulullah SAW itu yang lainnya, fadlul alim alal abid ka fadli qamari ala sairil kawakib. Maksudnya apa? Fadlul alim, keutamaannya orang yang berilmu. Alal abid, di atas orang-orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatul badr. Artinya apa? Seperti rembulan di malam bulan purnama yang begitu terang ala sairil kawakib, di tengah-tengah bintang-bintang. Padahal kan begitu jelas, perbedaannya begitu nyata. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, kemudian dia memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia tetap berilmu. Jadi menuntut ilmu itu penting. Kenapa? Kedudukan orang yang berilmu itu sangat luar biasa di sisi Allah. Bahkan bermajelis 1 jam saja, tidak nulis, tidak apa, itu lebih baik dari memerdekakan budak. Padahal kalau kita ingat sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau memerdekakan Bilal bin Rabah, itu berapa triliun yang dikeluarkan, berapa dinar yang dikeluarkan untuk. Dan ini 1000 budak. Cukup dengan apa? 1 jam saja bersama ulama dalam rangka majelis ilmu. Melihat saja lebih baik dari bersedekah. Bersedekah dengan apa? Alfi faras, 1000 kuda. Padahal kuda itu kan puluhan juta, 1000 berapa triliun. Hanya dengan apa? Senang melihat orang-orang alim. Jangan benci terhadap orang-orang alim. Kalau ada kemudian orang-orang yang benci terhadap orang-orang yang alim, karena ada penyakit di dalam hatinya tapi dia tidak sadar. Kemudian salam, mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang alim, menjadi sebab pula kita itu lebih baik daripada beribadah. Ini diantara kemuliaan. Yang tadi wajib kita pelajari adalah satu, ilmu dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu ibadah, kemudian ilmu yang berkaitan dengan hati. Tetapi ingat, ada hal penting yang harus kita mengerti sebelum kita menuntut ilmu. Apa? Adab di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak memahami tentang adab di dalam menuntut ilmu. Maka dikatakan ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilmu. Belajarlah tentang adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Maka harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, agar ilmu yang kemudian sudah kita pahami kemudian menjadi amaliyah keseharian kita. Kenapa kemudian kita belajar tentang banyak hal, tetapi tidak ada yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Barangkali ada proses di dalam menuntut ilmu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Maka yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bersama dengannya saja lebih baik daripada memerdekakan budak, agar melihat wajahnya saja itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda dan lain sebagainya. Maka satu, niat. Perhatikan niat sebagai seorang talibul ilm. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, yang bagi li talibil ilmi ayyan dia, harusnya sebagai seorang penuntut ilmu itu meniatkan niat talabul ilmu itu dalam beberapa hal. Yang pertama, ridha minallah. Hendaknya dia itu menuntut ilmu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, niat ingsun nuntut ilmu, semoga apa yang saya lakukan ini menjadi sebab engkau ridho terhadapku. Ini yang pertama. Harus menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niat yang diperbolehkan yang pertama adalah mencari ridhonya Allah. Yang kedua, ad-darul akhirah, niat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga dengan menuntut ilmu ini kita menjadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan memanen dari setiap apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, ikhtiarkan selama di dunia, di antaranya menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah izalatul jahli an nafs. Menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita tidak mengerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita la ta'lamuna syai'an, tidak ngerti apa-apa. Bagaimana biar mengerti? Dengan ilmu. Au ansairil jawhal, atau kita menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada di sekitar kita. Au ihya'uddin, atau menghidupkan agama. Wa baqa'ul Islam, atau menjaga eksistensi agama kita. Kenapa? Seandainya orang-orang muslim ini mempelajari agama, nilai-nilai ajaran agamanya, maka dialah yang akan meneruskan eksistensi keberadaan ajaran agama kita. Tapi kalau mayoritas generasi muslim dari nilai-nilai ajaran agama, maka bagaimana eksistensi walaupun itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasinya mudanya tidak paham tentang adab makan, tidak paham bagaimana adab menuntut ilmu, siapa yang akan mengajarkan adab makan? Siapa yang akan mengajarkan adab menuntut ilmu? Sementara generasi saat ini tidak paham tentang adab. Maka menuntut ilmu dalam rangka mencari ridha Allah, menuntut ilmu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah, menuntut ilmu dalam rangka memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita, menuntut ilmu dalam rangka memerangi kebodohan di masyarakat yang ada di sekitar kita, menuntut ilmu dalam rangka menghidup-hidupkan agama kita. Kenapa? Hidupnya agama itu apa? Dengan adanya nilai-nilai agama yang tersebar di dalam kehidupan kita. Menuntut ilmu dalam rangka menjaga eksistensi dari agama kita. Menuntut ilmu syukran li aqli, menuntut ilmu dalam rangka syukur atas akal yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi. Kenapa? Karena hewan tidak mendapatkan itu. Wasihatil badan, atau menuntut ilmu dalam rangka syukur atas sehatnya badan yang diberikan oleh Allah. Dan tidak boleh menuntut ilmu itu apa? Iqbalan nas. Jangan sampai keliru menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, mendapatkan kedudukan di sisi manusia, mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, mendapatkan ketenaran di sisi manusia, mendapatkan pekerjaan di sisi manusia, dan lain sebagainya. Maka menuntut ilmu itu niatnya harus senantiasa diluruskan. Seberapa sering kita meluruskan, ya seberapa sering kita memasuki thalabul ilmi. Kalau hari ini ada 3 kali perkuliahan, maka 3 kali itu pula kita memperbaiki niat kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang dirusak niatnya oleh syaitan. Maka pintu pertama yang diserang oleh setan kalau di dalam kitab Talbisul Abalis adalah pintu ilmu. Bagaimana agar manusia ini tidak suka terhadap ilmu? Bagaimana manusia agar menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa ilmu? Dia sholat, tapi sholatnya tidak didampingi dengan ilmu. Dia tilawah, tilawahnya tidak didampingi dengan ilmu. Sehingga apa? Makhrajnya salah, sifat hurufnya salah, tajwidnya salah, wakafnya salah, tanafus di mana-mana, dan lain sebagainya. Dia sedekah, tapi sedekahnya dibatalkan dengan mengulang-ulang, dengan menghina, dan lain sebagainya. Karena apa? Tanpa didampingi dengan ilmu. Niat menjadi pokok pertama yang harus senantiasa kita perbaiki, dan yang diperbolehkan dalam niat bagaimana kita pelajari. Niat dalam rangka mencari ridha Allah. Niat dalam rangka mencari kebahagiaan. Niat dan kebahagiaan akhirat. Niat dalam rangka untuk memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita. Memerangi kebodohan masyarakat di sekitar kita. Menghidupkan agama kita. Menjaga eksistensi agama Islam, bersyukur atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah, bersyukur atas badan yang sehat yang diberikan oleh Allah. Ini yang pertama berkaitan dengan niat, yang harus diperhatikan sebagai seorang talibul ilmi. Yang kedua berkaitan dengan ta'zimul ustad wa ahlu wa ilmu, memuliakan ilmu, memuliakan yang mengajarkan ilmu, memuliakan keluarga para ahli ilmu.
dalam kata ta'zim, kalau kita mempelajari dalam kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran, ta'zim itu bukan hanya sekadar taat, lebih dari taat. Kenapa? Kalau orang taat, Mas dikerjakan ya, Mas dikerjakan ya, Mas dikumpulkan tanggal ini, ya, Mbak dikumpulkan tanggal ini, ya. Tetapi di belakang dia ngerasani, itu bukan ta'zim. Kenapa? Karena ta'zim itu di atas taat. Di depan gurunya, di depan orang alim dia taat, di belakang dia tetap menjaga kemuliaan dari guru-gurunya. Tidak ngerasani, tidak merendahkan gurunya. Maka rugilah orang-orang yang dia sudah lelah menuntut ilmu, kemudian ilmunya dia hancurkan dengan apa? Tidak takzimnya dia terhadap ilmu, tidak takzimnya dia terhadap dosennya atau guru-gurunya. Maka jangan sampai kalau kalian menghadapkan untuk mendapat ilmu, sekalipun kalian terlontar di dalam lisan kalian rasani dosennya. Kenapa? Karena kalian berarti tidak takzim. Karena takzim itu bukan hanya sekadar taat. Kalau orang taat itu, dia disuruh apa, dilakukan. Dilarang apa, ditinggalkan. Tetapi di belakangnya dia bisa jadi kemudian ngerasani, gosipi, nesu, dan lain sebagainya. Sementara seperti itu. Depan sami'na wa'ata'na, di belakang sami'na wa'ata'na. Sementara orang-orang yang hanya sekadar taat, bisa jadi di depan wa'ata'na, di belakang sami'na wa'asayna. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama berkaitan dengan niat. Yang kedua berkaitan dengan ketakziman kita kepada ilmu kita. Ketakziman kita terhadap guru-guru kita. Maka di dalam bentuk ketakziman diri kita kepada guru-guru kita apa? Senantiasa di dalam salat-salat kita, di antara doa-doa kita dalam bentuk yang dicontohkan oleh para ulama. Itu apa? Bagaimana di setiap doa kita mendoakan para guru-guru kita, memohonkan ampunan kepada Allah, dan memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak melihat aib guru kita atau mendengar dari orang lain. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang seperti itu. Jangan-jangan kita selama ini tidak pernah meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa guru kita. Atau jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendengar, melihat aib guru kita, atau kemudian mendengar dari orang lain terkait aib guru kita. Kenapa? Karena manusia semuanya memiliki aib. Dan adabnya, bentuk ketakziman seorang murid itu apa? Senantiasa dia berdoa, tidak pernah melihat. Kenapa? Kalau ada murid melihat aib gurunya, ada murid mendengar aib gurunya, maka bisa kehilangan dia ketawaduannya, ketakziman dia kepada gurunya. Yang pertama, niat. Yang kedua, tentang ketakziman dia terhadap gurunya. Maka di antara bentuk-bentuk ketakziman, kalau kita pernah mendengar salah satu dari Ibnu Abbas itu belajar, tetapi ketika dia belajar itu gurunya sudah tertidur ketika dia datang. Maka apa yang dilakukan? Dia menunggu sampai pagi baru meminta gurunya untuk ilmu. Maka di antara adab yang itu apa? La yaqra'ul bab, tidak mengetuk pintu, bal yang tadhiru, tetapi menunggu gurunya. Sampai kemudian kita menjadi orang yang keliru. Jadi gurunya di kantor di tok. Tapi adab yang diajarkan oleh Islam bagaimana? Menunggu guru. Kenapa? Jangan sampai kemudian guru kita merasa terganggu. Ini di antara adab. Kemudian kalau Sufyan Tsauri mengatakan awalul ilmi az-zum, permulaan ilmu itu adalah, maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu, ketika berada di majelis, berada di perkuliahan, jangan sampai lisan ini terbuka kecuali mendapatkan izin dari guru. Kenapa? Karena itu menjadi sebab ilmu tidak masuk ke dalam diri kita. Apa? Awal ilmu, permulaan ilmu itu adalah diam. Berarti apa? Menutup rapat-rapat lisan kita. Jangan sampai kemudian kita memiliki kebiasaan nuntut ilmu tapi sambil ngobrol dengan yang kanan, yang kiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, awalul ilmi as-sumtu. Mau diam, tapi bukan diam tidur, bukan diam ngantuk. Walistima, mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh gurunya, mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh dosennya. Jangan kemudian
menjadi orang-orang yang diam tapi diamnya ngantuk. Diam-diamnya tapi scroll segala status yang ada di HP, main HP dan lain sebagainya. Diam, tapi diamnya itu ihtimam, memperhatikan. Bahkan dia tahu gurunya posisi di mana, kemudian tangannya bagaimana, benar-benar diperhatikan. Itu istima. Wahidzuh, ini yang sering menjadi PR terbesar bagi diri kita. Kenapa? Karena jalan ilmu itu bukan hanya diam, yang kedua dia mendengarkan, menghafal. Maka kenapa kemudian generasi muda kita itu menjadi generasi-generasi yang bodoh? Kenapa? Tidak mau menghafal ilmu. Apalagi muncul teori barat. Bahwa tidak perlu dihafal teorinya. Padahal segala teori itu perlu dihafal. Kenapa? Syarat menjadi orang kalau nanti diteruskan wal hifdzu wan nasyru wa ta'lim wal amal. Orang bisa mengamalkan itu karena dia hafal. Orang bisa mengamalkan, bisa menyebarkan, bisa mengajarkan setiap ilmu itu karena diawali dengan kan yang pertama dia, yang kedua mendengar, kemudian dia menghafal setiap apa yang dipelajari. Karena ini adalah inti dari ajaran agama Islam, bagaimana kemudian menghafal setiap apa-apa yang diajarkan oleh ajaran kita. Mau belajar tentang akidah, kita hafalkan kaidah-kaidah tentang akidah. Abda'u bismillahi warrahimi wabirrahimi. Nah, dan lain sebagainya. Alhamdulillahi dan lain sebagainya. Kita mau belajar tentang apa? Akidah. Misalkan kita apa? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahi falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril bila ta'abuli. Kemudian apa lagi? Fa'lam an-nabi wujubi ma'rifah memajibin. Kita mempelajari setiap akidah itu dengan menghafal. Menghafal apa? Kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama, para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa mengetahui apa? Biwujubil ma'rifah. Min wajibilillahi isrina sifah. Oh, kita belajar akidah. Ternyata yang menjadi kewajiban kita apa? Mengetahui apa? Min wajibilillah. Sifat wajibnya apa? Isrinal ma'rifah. Ada 20 yang perlu kita ketahui. Mau belajar tentang apa? Usul fikih. Kita juga menghafal. Menghafal apa? Menghafal kaidah-kaidah usul fikih. Apa di antara kaidah-kaidah usul fikih? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu berkaitan dengan niatnya. Maka innaman nasu yuta innaman nas yuta biqadri niyati. Manusia itu diberi sesuai dengan kadar niatnya. Ini yang kemudian melahirkan apa yang menjadi kaidah-kaidah fikih. Setiap orang yang menuntut ilmu, kalau dia niatnya ilmu mendapatkan kedudukan, dia dapat kedudukan. Maka kemudian kalau kita memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amalin yatasawwar bi amalid dunya yasiru amalil akhirah. Jadi ada orang yang secara fisik itu amaliyah dunia, tapi pinternya niat bisa menjadi amal akhirat. Pakai baju amal dunia, tapi dia pinter dengan niat, maka bisa menjadi amal akhirat. Makan amal dunia bisa menjadi nilai akhirat kalau dia meniatkannya. Kamar mandi bisa menjadi kebutuhan biasa, tapi bisa menjadi akhirat kalau dia pinter dalam hal niat. Maka niat inilah yang kemudian akan membedakan sesuatu bernilai ibadah dan sesuatu bernilai kebiasaan dunia. Niat inilah yang kemudian akan membedakan bahwa ibadah ini wajib atau sunnah, apakah duhur atau asar. Nah, ini kaidah fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Ini dihafal. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Kemudian muncul, oh bagaimana kalau kita pada situasi lupa rakaat dan lain sebagainya, lupa sudah batal atau belum. Ini kemudian kaidah-kaidah fikih yang harus kita pelajari. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Artinya apa? Kesusahan itu yang akan mengantarkan orang menuju pada kemudahan. Oh, ternyata ada salat qashar itu karena ada apa? Masyaqqah. Oh, kenapa kemudian ada salat jamak dan lain sebagainya? Ada tayamum. Ini kaidah-kaidah yang muncul setelah ada usul fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir. Az-dhararu yuzal. Maksudnya apa? Bahaya itu harus dihilangkan. Ini fikih, kaidah fikih. Oh, ada orang yang kemudian tidak ada apa-apa kecuali bangkai. Kalau dia tidak memakan bangkai itu kemudian dia mati, maka kemudian dia
memakannya. Ini yang kaidah-kaidah usul fikih. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi sumber di antara hukum. Jadi belajar fikih dipahami dengan cara didengar, dihafal. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi al-qadimi dan lain sebagainya. Akidah dihafal, fikih dihafal, tajwid atau belajar tentang Quran dihafal. Fal aliful jawfu wa ukhtaha wahi. Oh, huruf alif dan ukhtaha. Alif setelah fathah, ya setelah kasrah, wawu setelah dhamma. Itu huruf apa? Huruful maddi lil hawa'i tantahi. Makhraj huruf mad itu berada di jauh, yang artinya apa? Dari sini sampai ke sana. Wa kulli aqsal halqi hamzun haun. Oh, yang paling bawah dari halqi itu tenggorokan hamzun haun wali wasfihi fa'ainun waha. Di sini ini dihafal semua. Ini adalah ciri-ciri dari setiap ajaran-ajaran agama Islam. Akidah dihafal, usul fikih dihafal, hadis dihafal, ayat Quran dihafal, tajwid dihafal, sirahnya Nabi Muhammad SAW dihafal. Alhamdulillahil qadiril bari dan lain sebagainya. Ini dihafal. Sementara kita jauh dari menghafal setiap ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat hingga para ulama-ulama. Sehingga apa? Bagaimana kemudian kita mau mengamalkan setiap nilai-nilai kalau kita tidak pernah menghafalkan? Maca Quran yang nggak ngapal, kenapa? Tidak paham, tidak hafal setiap gerakan-gerakan, setiap apa-apa yang dia pelajari. Jadi tata cara menuntut ilmu diam, mendengar, menghafal. Jangan dilewatkan tahapan menghafal sebelum al-amal yang keempat itu apa? Mengamalkan. Yang terakhir an-nashru wa ta'lim, menyebarkan dan mengajarkannya. Jadi 5 tahapan itu yang harus diperhatikan. Jadi yang sering kita hilangkan itu tahapan ketiga. Apa? Tahapan menghafal dari setiap apa yang kita pelajari. Belajar tentang nahwu atau bahasa Arab, ya hafal al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil awadi wal tamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Mau belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ila yaf'alu fa'lan. Mau belajar idza taharakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatin ubdila ta'alifan atau idza taharakatil waw wal wa kanat tahta wa kanat maqablahu masakinan sahinan nuklat harakatuhuma ila maqablahu. Semuanya model dihafal. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan seseorang akan lebih mudah mengamalkan, menerapkan nilai-nilai ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperhatikan niat, yang kedua adalah takzim terhadap ilmu, guru dan keluarga guru, yang ketiga selaras dengan jalur menuntut ilmu. Maksudnya apa? Runtut dalam menuntut ilmunya. Dia diam, dia mendengar, dia menghafal, kemudian dia mengamalkan, kemudian diamalkan. Dia belajar tentang apa? Oh, dia hari ini belajar tentang makhraj, maka dia mengamalkan ilmu tentang makhraj. Dia menyebarkan ilmu tentang makhraj. Dia belajar tentang apa? Sirahnya tentang Nabi apa? Mauliduhu. Oh, kalau di dalam kata urjuzamiyah itu kan dikatakan mauliduhu fi ashir al-fadil, atau kelahiran Nabi itu pada tanggal 10 di bulan yang mulia Rabiul Amal fil, di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Lakin namal masyhur, tetapi yang masyhur, tetapi yang terkenal fi sani ashrihi, di tanggal 12. Kapan? Fi yaumil isnin, pada hari Senin, tulu'a fajrihi, ketika mulai fajar. Ini jadi mengetahui sirahnya Nabi bukan hanya sekadar mendengar, tetapi dihafal. Nah, seperti ini. Ini tahapan yang sering kita lupakan. Kemudian, tahapan menuntut ilmu yang penting lagi adalah at-tawakkul. Artinya apa? Memasrahkan segala apa yang sudah kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, setelah kalian menuntut ilmu, jangan sampai lupa untuk bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya tawakalkan kepadamu, semoga ilmu ini tetap berada. Jangan sampai kemudian ilmu ini hilang. Karena ilmu itu hilang karena haram, sesuatu yang syubhat, sebuah kemaksiatan. Jadi yang menyebabkan seseorang itu ilmunya hilang, selain karena tidak dimurajaah, tidak dimutolaah, tidak dimudzakarah, karena seseorang itu sering gemar melakukan kemaksiatan, memakan sesuatu yang syubhat dan
haram atau meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi PR bagi diri kita. Selain itu, maka jadilah seorang thalibul ilmi yang senantiasa meminta doa kepada guru-guru kita. Jadi setiap kalian ketemu dengan guru habis pembelajaran, habis kuliah, Pak, Bu, jangan malu, doakan saya semoga menjadi orang yang alim. Doakan saya, semoga saya menjadi orang yang soleh. Doakan saya, semoga ilmu saya ini menjadi amal. Doakan saya ini dan lain sebagainya. Jadi selain kita mendoakan guru kita meminta didoakan sama guru-guru kita. Ini adalah beberapa hal yang memang penting untuk kita perhatikan. Di antara faktor terpenting yang kita perhatikan ya tadi, kita tidak semakin berilmu apa? Karena kita tidak mau menghafal setiap ajaran-ajaran agama kita. Padahal yang diajarkan oleh para sahabat dan lain sebagainya itu, ajaran Islam itu identik dengan dihafal. Mau tentang Quran, Qurannya dihafal. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kita baca qul a'udzu birabbin nas saja kadang masih keliru. Apalagi menghafal dari Al-Baqarah sampai kemudian An-Nas. Hadis juga dihafal. Oh, ajaran Rasul tentang ini dihafal. Minimal ya hadis Arba'in Nawawi. Lebih-lebih Bulughul Maram dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita menghafal hadis saja satu mbak bener mbak ora. Nah, ini PR kita. Sehingga bagaimana kita akan menerapkan ajaran agama Islam kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami. Mau ngamalkan apa tentang adab ini kalau dia tidak ngerti dan lain sebagainya. Mau belajar tentang usul fikih dihafal kaidah-kaidah fikihnya. Mau belajar tentang makharijul huruf membaca dengan baik dan benar dihafal kaidah-kaidahnya. Mau mempelajari tentang sirahnya Nabi dihafal. Mau mempelajari ilmu dihafal semuanya. Baru kemudian dia mengamalkan dan menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Maka PR terbesar kita adalah bagaimana kita memulai dalam menghafal ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Maka tak heran ketika tadi orang yang alim itu ya tadi dia ngerti apa yang diajarkan oleh Allah, dibuka pintunya oleh Allah sehingga dia memiliki kemuliaan yang luar biasa tadi yang kita bahas di awal. Nah, barangkali demikian yang bisa kita pahami terkait dari kenapa kita wajib menuntut ilmu dan bagaimana adab yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang adab menuntut ilmu itu banyak sekali, bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu khusus membahas tentang adab tentang menuntut ilmu, bagaimana kita harus memilih guru, bagaimana kita harus memilih teman-teman di dalam menuntut ilmu, bagaimana kemudian kita harus semakin bersungguh-sungguh, bagaimana kita harus semangat, bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang menguatkan hafalan, bagaimana kemudian kita harus menjauhi hal-hal yang bisa melupakan atau membuat orang lupa. Jadi banyak sekali kitab-kitab adab, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kita mengambil inti garis besar yang sudah kita tadi bahas. Perhatikan niat kita, perhatikan ketakziman kita kepada guru kita, ilmu kita. Jangan sampai buku itu ditaruh di bawah, jangan sampai itu tanda kita tidak memuliakan ilmu. Tas dilempar-lempar begitu saja yang di dalamnya ada ilmu. Jangan kemudian kita perhatikan pula proses atau runtutan dalam menuntut ilmu di dalam majelis, yaitu dengan diawali diam, mendengarkan dan memperhatikan, menghafal, mengamalkan, baru menyebarkan. Kemudian jangan lupa tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan lupa meminta doa kepada guru-guru kita. Barangkali demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita orang-orang yang alim sehingga kita menjadi sebab Allah ridho kepada kita, bisa bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang sudah kita pelajari menjadi amal bagi diri kita di dalam keseharian kita. Demikian, mohon maaf banyak salah, banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya materi yang sangat penting begitu ya teman-teman ya, terkait dengan ilmu begitu ya. Dan tadi juga sudah banyak juga ya yang teman-teman peroleh, mulai dari kewajiban kita dalam menuntut ilmu, kemudian hal yang diperhatikan begitu ya ketika kita menuntut ilmu, adab-adabnya, dan juga mungkin keutamaannya juga begitu
Nah, ini mungkin selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Insya Allah akan ada mungkin 2 dulu begitu ya, 2 penanya insya Allah. Barangkali dari teman-teman peserta begitu ya, ingin bertanya begitu ya kepada Ustadz Jamal Jamil, bisa dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mungkin melalui kolom gitu ya. Oh iya mungkin ini ya, apa namanya, sebelum bertanya barangkali bisa raise hand terlebih dahulu ya. Monggo teman-teman. Atau mungkin barangkali sudah paham mungkin ya terkait dengan materinya tadi ya. Baik, monggo teman-teman, bisa ditanyakan. Baik, mungkin sudah banyak yang paham begitu terkait dengan materi tadi ya. Oke, ada satu dari Maulana Zaki, mau lewat ini ya, lewat open mic atau lewat chat untuk bertanyanya. Lewat chat ya. Monggo dipersilakan Zaki. Oh ya, tadi reaction yang dipilih bukan case hand ya, tapi clap ya. Ya serupa tapi nggak sama ya. Tapi nggak apa-apa. Baik, mungkin sambil menunggu untuk Zaki bertanya ya, atau mungkin mengetikkan pertanyaan lewat kolom chat, teman-teman yang lain barangkali punya pertanyaan juga ya, bisa dipersilakan terlebih dahulu untuk nanti kemudian ditanyakan kepada Ustadz Jamal Jamil begitu ya. Baik, insya Allah ini pertanyaan dari Maulana Zaki, Ustadz, terkait dengan pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengurangi kejenuhan saat menuntut ilmu? Terus saat belajar, bagaimana tips untuk belajar efektif menurut pandangan Islam gitu, Ustaz? Mungkin barangkali bisa langsung dijawab nih, Ustaz. Baik. Terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Jadi satu yang paling penting kan tadi saya bilang kalau di kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu berkaitan dengan niatnya. Seberapa kencang dan seberapa kuat niat kita. Maka kalau kita perhatikan para ulama-ulama dulu, ada Imam Abu Hanifah yang punya guru namanya Syekh Ahmad. Beliau itu tidak berani menjulurkan kaki, maksudnya apa?
sembujung, nah gini ya, sembujung kayak gini, nggak berani. Padahal menghadap rumah gurunya. Itu kalau kita kan udah bosan barangkali. Kenapa? Menjulurkan kaki padahal gak ada gurunya, menghadap rumah gurunya tidak berani. Kenapa? Saking ta'zimnya. Bahkan Imam Malik itu kalau membuka buku, ini tidak pernah. Kalau kita kan plak dan gurunya. Ini tidak beliau. Kalau kita kan main kursi, krek. Ini tadi memperhatikan adab itu luar biasa. Maka Imam Malik itu ketika mau menuntut ilmu, disuruh ibunya belajar adab terlebih dahulu, biar engkau dapat menuntut ilmu dengan baik. Karena kekurangan kita itu satu, kita jarang sekali mempelajari adab sebelum kita menuntut ilmu itu sendiri. Jadi orang tua kita jarang mengajarkan tentang bagaimana adab. Bahkan bagaimana kemudian kita duduk, kemudian anteng. Bahkan ketika kita mendengar ceritanya Yahya bin Laits, itu beliau kan murid ini, ada murid satu kelas, kemudian Yahya bin Laits, itu ada gurunya di depan, tiba-tiba ada pasukan gajah di lewat. Semua murid itu kan kalau kayak kita tuh, ono wong lewat sithik nglirik kokoco, sapa sing lewat. Atau kalau ada suara apa sing lewat. Itu Yahya bin Laits itu tidak berani seperti itu. Jadi kenapa? Saking memuliakan gurunya anteng. Kalau kita kan enggak, ada orang lewat sithik nglirik sapa sing lewat, penasaran nih. Tidak ingat bahwa di depan kita itu ada guru kita. Jadi karena kurangnya pembiasaan dari diri kita terkait adab yang baik dalam menuntut ilmu, kenapa kemudian kita tidak nyaman? Ya sama, tadi kalau duduk itu saja yang tidak boleh gerak, yang tidak menuntut ilmu. Kalau dia tidak punya kebiasaan, ya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang terkekang, sesuatu yang tidak nikmat dan lain sebagainya. Sama, orang yang biasa sholat tarawih, dia 1 rakaat baca 1 halaman. Kemudian dia kulinane, dia terus kemudian imam, ada sholat tarawih, ternyata ikut sholat tarawih, amin, itu dia akan nggak nyaman. Ketidaknyamanan itu lahir karena pembiasaan. Jadi yang tidak biasa dari kita itulah yang menyebabkan tidak nyaman. Jadi kalau kita biasa kemudian anteng di depan guru kita, maka kalau tidak anteng maka kita akan menjadi orang yang tidak nyaman. Jadi maka kita harus membangun kenyamanan itu berawal dari sebuah pembiasaan. Maka mulai dari sekarang kita harus mulai melakukan pembiasaan. Bagaimana kemudian anteng di dalam majelis ilmu, benar-benar memperhatikan gurunya. Maka ketika Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis, itu kalau sahabat itu sedang mendengarkan Rasul itu apa? Ka'anna atahta ru'usihi at-tuyur. Jadi seolah-olah di atas kepala para sahabat itu ada burung. Padahal burung itu mencelok kalau apa? Tenang toh. Nah, burung itu mencelok ke kepala manusia, dikatakan itu saking tenangnya, saking antengnya para sahabat ketika berada di majelis bersama Rasulullah SAW. Kalau kita kan kursi digerak-gerak ke pola ngalor, pola ngidul, pola tolat dan lain sebagainya. Dan itu kenapa? Berawal dari tidak ada pembiasaan kepada diri kita di dalam menuntut ilmu. Maka ya salah satu untuk bisa menikmati dalam menuntut ilmu itu adalah bagaimana kita memulai pembiasaan itu. Tidak mungkin kita akan mendapatkan pembiasaan itu, mendapatkan kenikmatan kecuali dalam pembiasaan. Orang yang bisa merasakan nikmat ketika dia makan A, karena dia sudah terbiasa makan itu. Tapi kalau bagi orang yang baru mencoba, barangkali dia tidak nikmat, barangkali dia akan menjadi tidak enak dan lain sebagainya. Maka PR terbesar kita adalah bagaimana kita sebagai diri kita membiasakan, atau nanti kalau kita mempunyai murid dan lain sebagainya, diajarkan pembiasaan. Atau kalau kita punya generasi anak cucu, diajarkan pembiasaan yang baik dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan Imam Bukhari itu, saya pernah baca di salah satu literatur, beliau itu sampai berwudu 19 kali. Gurunya beliau itu sampai wudu di dalam satu malam itu 19 kali. Kenapa? Karena beliau pada waktu itu sedang dalam kondisi tidak enak badan, padahal suasana dingin. Jadi sampai 19 kali berwudu dalam rangka apa? Menuntut ilmu, karena dia tidak ingin ilmu yang itu didapatkan dia dalam kondisi tidak suci. Kalau kita kan, jangankan sholat saja kadang wudunya sembarangan, apalagi mau menuntut ilmu harus menjaga suci. Padahal itu adalah salah satu contoh-contoh adab. Jadi menuntut ilmu dalam kondisi suci, kecuali bagi perempuan yang sedang dalam halangan, ya. Oke.
Jadi yang harus ada pembiasaan. Tadi pertanyaannya untuk membangun itu memang menurut saya harus ada pembiasaan. Nanti kalau ada pembiasaan itu tidak akan kecil itu muncul. Kenapa? Ya karena kita tidak memiliki niat dan komitmen kesungguhan yang benar-benar di dalam memerangi. Ingat tadi saya bilang kan kitab Talbisul Abalis yang diperangi orang itu adalah pertama pintu ilmu. Kalau dia berilmu, dia akan menjalankan ketaatan, terbuka segala kebaikan, sumber kebaikan itu akan terbuka. Maka ilmu itu, maka setan itu akan menebarkan ini apa? Serbuknya kalau saya katakan seperti apa? Kalian menuntut ilmu tiba-tiba ngantuk, bosan dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya serbuk setan. Maka salah satu kebiasaan para ulama kita itu apa? Sebelum menuntut ilmu itu dia selalu bersedekah. Kenapa? Sedekah itu adalah junahnya, perisainya. Dia mau menghadapi setan di dalam menuntut ilmu, maka dia harus pakai junah. Kalau kita kan pas nggak suci, itu mudah dekat dengan syaitan, kemudian tidak sedekah dalam melawan berbagai macam perangkap dari setan. Sehingga kita akan mudah ngantuk, kita akan mudah menjadi orang-orang yang jenuh di dalam memperoleh sebuah ilmu. Seperti itu. Selanjutnya siapa ya? Maulana. Dalam menuntut ilmu pasti kita mengharapkan untuk dimudahkan di dalam memahami maupun menghafal. Bagaimana cara agar kita dimudahkan? Cara agar dimudahkan. Ingat, ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan yang paling dekat dengan Allah itu siapa? Yang dia hatinya paling bersih. Maka ketika Syekh Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ketika ada Syekh Waqi, syakautu ila Waqi, saya curhat kepada Syekh Waqi. Curhatnya tentang apa? Su'al hifzi, tentang hafalanku yang tidak bagus. Fa'arsyadani, kemudian beliau memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asyi, untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Maksiat itu apa? Segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan seseorang itu tidak mudah memperoleh ilmu. Jadi yang pertama, kita harus banyak-banyak membersihkan hati kita dengan banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang berlebihan. Apa? Berlebihan di dalam berbicara, bukan urusan agama atau akhirat, berlebihan dalam hal makan, berlebihan dalam hal minum, berlebihan dalam hal tidur. Ini harus dijauhi. Jadi berbagai macam berlebihan makan, minum, tidur, berbicara, bukan urusan akhirat, tidak diperbolehkan, karena itu akan menjadi penghambat bagi diri kita dalam membersihkan hati yang sehingga dia bisa menerima ilmu, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, itu karena juga akan menjadi penghambat dari ilmu dari kita sendiri. Tetapi perlu ingat, kita juga sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu itu datangnya dari Allah. Yang penting kita tidak boleh patah semangat, karena ada kisah salah satu muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Buwaiti. Imam Buwaiti ini salah satu ibaratnya dikatakan oleh Ibrahim itu murid yang kurang pandai dalam arti dalam menghafal itu sangat susah sekali. Jadi setiap kali dia menghafal dibaca ratusan kali, sampai orang yang dengar itu dia sudah hafal. Misalkan saya dengar Alhamdulillahil qadiril bari Thumma salatuhu alal mukhtari. Nah, aku baca ini terus, orang-orang yang di sekitarnya itu, sekitar Imam Buwaiti itu sudah hafal. Tapi Imam Buwaiti tidak hafal. Tapi dia tawadhu. Dia menjaga kemuliaan gurunya Imam Syafi'i. Maka sewafat Imam Syafi'i, justru beliaulah yang menjadi orang yang mewarisi keilmuan Imam Syafi'i lebih banyak dibandingkan murid-murid yang lain. Jadi kadang-kala ilmu itu didapatkan karena ketakziman kita, ketawaduan kita pada ulama kita, pada guru-guru kita. Karena ilmu itu bukan seberapa payah dan seberapa besar kita berusaha, tapi seberapa yakin kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bisa kita ikhtiarkan selain tadi
menjauhkan diri dari berlebih-lebihan makan, berlebih-lebihan minum, tidur, banyak berbicara, kemudian menjauhkan diri kita dari sesuatu yang haram, menjauhkan sesuatu kita dari sesuatu yang syubhat. Itu akan masuk ke dalam rumah kalau kacanya terang. Tapi kalau kacanya ada pelindung atau gelap, sama seperti hati yang banyak penyakitnya, maka bagaimana mungkin cahaya itu akan menebus gelapnya kaca tersebut. Barangkali demikian. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Cek. Moderatornya hilang. Halo? Cek, cek. Barangkali ada yang mau bertanya sambil nunggu moderatornya di mana. Iya, sepertinya moderatornya mengalami kendala sinyal ya gitu. Mungkin saya di sini mau sedikit backup buat ya ngobrol-ngobrol dikit dulu lah, Ustaz. Di sini mungkin saya ada ini ya nih, Ustaz, pertanyaan lagi nih. Apa ya? Eh, Gimana sih, Ustaz, gitu? Kan kalau di kuliahan tuh apa ya? Kita menemukan banyak teman ya. Ada yang niat belajar, ada yang belajar karena ya mungkin karena teman, ada yang belajar ya udahlah saya mah yang penting lulus gitu-gitu. Nah, akhirnya kalau ketemu pertama kali, dua kali itu kan ya udah, kemudian saya sendiri ya sambil curhat apa, kemarinnya masih kuat gitu ya, dikata oh ini ya udahlah saya tetap masih, tapi lama-lama akhirnya mulai terpengaruh gitu. Mulai terpengaruh tuh jadi ngapain ya saya begini gitu, toh dia gini juga bisa, kayak ya udahlah bisa bisa lulus gitu. Akhirnya ya mulai lama-lama ada niat yang mulai bergeser gitu ya. Nah, gimana sih Ustaz kayak menyikapi hal kayak gitu ya, niat yang mulai bergeser karena melihat kondisi temen yang mungkin dia jarang belajar atau gimana gitu, Ustaz. Oke. Terima kasih, Mas. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, di antara adab yang harus kita perhatikan selain memilih ilmu, memilih guru adalah memilih teman. Kita kan kalau dikasih PR enggak suka. Dia enggak suka. Dikasih tugas tuh enggak suka. Tapi kenapa kita suka memberi tugas pada kehidupan kita? Apa tugas kita? Berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Ya, belum baik atau kurang baik. Jadi siapa tahu dia suatu saat baik. Tetapi PR bagi diri kita. Jangan-jangan kita sendiri saja itu belum bisa konsisten. Apalagi dengan pengaruh teman-teman yang menurut tanda mata kita lah ya. Kan kita tidak tahu hatinya. Kita hanya menilai dari dohirnya saja. Jadi kita hanya bisa menilai bahwa orang itu tidak baik. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi PR bagi diri kita. Iya kalau kita bisa konsisten. Tetapi yang justru kita khawatirkan ketika seperti yang tadi dikatakan, kita akan terpengaruh. Nah, ini seperti kita yang tidak suka diberikan PR, tapi meminta PR. Ya apa? Kita yang tidak suka nanti itu akan terpengaruh, tetapi mencari teman-teman yang mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kalau dikatakan oleh Rasul, as-sadiqus sayyi' itu teman yang tidak baik itu menular ketidakbaikannya. Tapi teman yang baik belum tentu menular. Tapi kalau orang yang tidak baik itu pasti menular. Nah, jadi maka kemudian kenapa kalau kita lihat pujian-pujian orang dulu,
Kaping siji. Wong kang ada salah satunya dak wong kang soleh kumpulono. Dalam rangka apa? Ya tadi, dalam rangka kita melihat apa yang kita soleh itu akan termemori dalam diri kita. Kan kalau dikatakan kan apa yang kita lihat itu yang akan mempengaruhi kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar akan berpengaruh terhadap kita. Kalau yang berada di sekitar kita adalah orang-orang yang disiplin, maka kita akan disiplin. Kalau yang di sekitar kita adalah orang-orang yang suka ibadah, maka lambat laun insya Allah akan, ini adalah teori tentang lingkungan ya atau behavior, tapi lagi-lagi itu semuanya adalah di atas keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekadar berikhtiar. Ingat, ikhtiar kita adalah bagaimana kemudian kita memang benar-benar berikhtiar mencari teman yang baik sehingga mempengaruhi kebaikan kita. Kalau kita berteman dengan yang kurang baik, ini penilaian kita ya, baik dan tidak sesuai penilaian kita, bukan penilaian Allah lagi-lagi ya. Seperti itu. Jadi, jangan memberikan kepada diri kita dengan bergaul dengan yang menurut kita penilaian kita itu adalah teman yang tidak baik. Kenapa? As-sadiqus sayyi, teman yang tidak baik itu nular ketidakbaikannya. Barangkali demikian, Mas. Baik. Terima kasih ya kepada Ustadz Jamal Jamil yang memberikan banyak materi ini, banyak materi mengenai menuntut ilmu pentingnya. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab yang sebenarnya tuh apa ya, masalah-masalah sepele penting, cuman ya ini apa masalah-masalah sepele penting, cuman sebenarnya udah ada solusi ya, tinggal ya actionnya aja. Nah mungkin sebelum diakhiri dari Ustadz ada closing statement ya supaya bisa meningkatkan kita untuk menuntut ilmu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ingat teman-teman, untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah itu memang berat, maka dalam menuntut ilmu salah satu sumber yang menyebabkan kita mulia, kita harus siap bahwa kita tidak hanya sekadar memerangi hawa nafsu kita, tetapi ada setan yang menjadikan pintu ilmu itu adalah pintu pertama yang akan diserang. Bagaimana agar keturunannya Adam itu tidak berilmu sehingga dia menjalani kehidupan tanpa ilmu. Maka kalau kita sadar bahwa ini yang diserang oleh setan pertama, kita akan siap, kita akan melakukan upaya preventif, kita akan melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dalam rangka apa ya? Kita akan wudhu dulu, memperbanyak baca istighfar untuk membersihkan hati kita. Yang sering kita lupakan yaitu proses tazkiyatul qalb, proses pembersihan diri sehingga kita bisa memperoleh ilmunya. Kemudian tadi tahapan-tahapan ilmu yang penting diantaranya adalah menghafal setiap ilmu yang sudah mulai luntur dari kebiasaan generasi muda. Jadi kalau dia ditanya, ini huruf dal makhrajnya di mana? Kenapa? Karena dia tidak hafal. Bagaimana kemudian dia akan mengamalkannya? Kalau dia hafal dan mengamalkannya, insya Allah dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan. Semoga kita dari orang-orang yang berilmu, dikumpulkan dengan orang-orang alim, cinta terhadap orang-orang alim, memuliakan orang-orang yang alim, cinta terhadap ilmu, mengamalkan ilmu, dan mulia di sisi Allah karena ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya tadi ya. Saya berkata lagi, alhamdulillah ya kita sudah memberikan maksudnya mendapatkan materi yang ini ya, bukan cerahan atau motivasi untuk semangat untuk ilmu. Karena bagi saya sendiri percuma gitu ya, banyak-banyak belajar materi teman apa ya, tidak ada aplikasinya gitu atau tidak ada actionnya lah gitu untuk kehidupan kita ke depannya. Semoga yang diberikan tadi ya bisa menyegerakan kita untuk segera menuntut ilmu. Terima kasih. Nah, kepada Al Ustadz Jamal Jamil ya, apa ada agenda lain atau ada kegiatan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Namun besar harapan kami dapat mengikuti acara ini sembari berdiskusi atau menyimak hingga akhir acara. Terima kasih.